Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Kuy. Selamat menonton dan enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi nih bareng kita di podcast kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat video podcast yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanifatun Hasanah dengan NPM 062 bersama partner Saya Farah Alfa Sabrina dengan NPM 092. Oh ya nih, pada podcast kali ini kita juga bareng teman-teman kita loh, yaitu ada Mizel Dwi Andari dengan NPM 069. Hai. Ada Rika Asista dengan NPM 061. Hai. Serta ada Dian Reski Anggriani dengan NPM 070. Hai. Kita juga mau ucapin terima kasih banyak nih karena kalian sudah mau meluangkan waktunya dan sudah mau bergabung pada podcast kali ini. Jadi gini teman-teman, pada podcast kali ini kita akan bahas mengenai apa sih pengaruh terorisme dalam pertahanan dan keamanan negara di Indonesia itu? Terorisme. Oke. Nah, iya, ngomong-ngomong soal terorisme nih ya. Terorisme itu kan merupakan perbuatan kekerasan atau ancaman yang bisa menimbulkan rasa takut secara meluas, bahkan bisa menimbulkan kerusakan, kehancuran terhadap fasilitas tertentu, fasilitas publik, lingkungan hidup, bahkan fasilitas internasional. Nah, mau nanya nih sama kalian, menurut kalian sebenarnya apa sih motif dari terorisme itu? Jadi teroris sendiri kan memang memiliki motif yang berbeda-beda ya Mbak. Jadi ada aksi teror yang motifnya itu dilatar belakangi oleh kelompok tertentu dengan tujuan balas dendam. Lalu ada aksi teror yang emang tujuannya itu dilatar belakangi oleh tujuan publik ya, politik gitu. Terus ada aksi teror yang emang motifnya itu sebenarnya nggak masuk akal dan nggak manusiawi seperti bom bunuh diri. Apalagi kan di Indonesia banyak nih terjadi kasus bom bunuh diri. Terus akhir-akhir ini ada aksi bom bunuh diri kalau nggak salah di Makassar ya. Oh iya tuh. Ngomong-ngomong tentang bom bunuh diri yang di Makassar tuh saya mau bertanya. Jadi apa sih penyebab bom bunuh diri yang di Makassar itu apa? Kalau ngomong-ngomong tentang bom bunuh diri yang ada di Makassar tuh, tepatnya sih pada hari Minggu ya. Itu sekitar bulan Maret, kalau nggak salah itu ada di depan gereja Katedral Sulawesi Selatan di Makassar. Jadi tuh alhamdulillah 53 tersangkanya tuh udah ditangkap sama polisi, 6 diantaranya itu wanita dan 46 diantaranya itu pria. Jadi antara 53 pria ini tuh ada pasangan suami istri. Nah, jadi di antara 53 orang ini tuh udah dibagi-bagi tugasnya. Ada yang membantu pasangan suami istri ini untuk menempatkan bomnya itu untuk bisa tersembunyi biar nggak ketahuan, terus mensurvei tempatnya, gerejanya apakah sudah aman atau belum, terus membantu agar proses teroris peledakan ini berjalan dengan lancar gitu. Terus kalau misalkan ditanya nih, kalau misalkan apa sih penyebabnya, yaitu karena mereka nih 53 orang ini tuh kurangnya adanya pemahaman tentang terorisme itu sendiri, karena mereka tuh beranggapan kalau terorisme bom bunuh diri ini suatu pengorbanan bisa masuk surga gitu, kayak akses. Nah, padahal kan secara agama aja yang namanya bunuh diri itu udah dosa besar, apalagi ini bom bunuh diri masuk ke teroris gitu, sangat dosa besar. Kayak gitu. Berarti kalau kayak gitu, itu soal pemahaman si pelaku pasutri yang menganggap bahwa bunuh diri itu akses masuk ke surga. Artinya, pemahaman mereka tentang arti jihad itu salah kan? Nah, menurut pandangan kalian, jika terorisme itu dikaitkan dengan agama tertentu, itu gimana sih? Kalau kasusnya seperti itu? Menurut saya kan kalau misalnya aksi teroris ini nggak bisa disangkut pautkan oleh agama manapun ya. Karena itu bisa membuat kekacauan atau kegaduhan di suatu negara. Terus bisa kita lihat juga aksi teroris ini kan dari suatu individu itu yang pemahaman agamanya itu kurang dalam gitu loh. Terus mereka tuh kayak memahami ilmu agamanya itu
kayak mereka tuh nggak nyaring apakah itu benar ataupun salah. Berarti itu karena pemahaman yang sempit tentang terorisme itu ya. Iya sih, makanya kita tuh harus memastikan bahwa materi pendidikan yang diberikan itu harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Terus lagi ya, kita juga sebagai mahasiswa kan harus tahu dan benar-benar tahu apa sih terorisme itu. Belum lagi kan pengaruhnya itu sangat tidak baik terhadap negara. Nah, jadi kalau melihat dari sistem kepemerintahan yang sekarang di Indonesia itu, gimana sih cara pemerintah menangani kasus terorisme yang terjadi di Indonesia menurut pandangan kalian tuh gimana? Kalau ngelihat dari banyaknya kasus terorisme di Indonesia, ya pastinya juga pemerintah kan gak hanya tinggal diam nih, pemerintah udah melakukan segala cara untuk menangani kasus terorisme di Indonesia. Salah satunya kan pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Indonesia dengan menekankan kekuatan seperti kepolisian, kayak TNI, terus ada lembaga khusus seperti BNPT, dan juga itu Densus 88 kayak gitu. Terus Pak Jokowi juga sekarang lagi menerapkan cara soft approach dengan menggunakan program deradikalisme. Jadi soft approach itu metode pendekatan pemahaman tentang terorisme dan peduli terhadap korban-korban yang masih hidup ya, dan juga keluarganya, terutama khususnya itu korban yang telah dieksekusi dan khususnya keluarganya dan juga anak-anaknya. Kalau misalkan ditanya udah bagus belum, ya pasti pemerintah udah bagus dong, kan terbukti juga kalau aparat itu cepat tanggap dalam menangkap si pelaku kasus teroris tersebut ya. Terus juga hanya pemerintah sebenarnya, lembaga yang lainnya seperti lapisan masyarakat dan juga warga sekitar juga bisa ikut andil dalam menangani kasus terorisme gitu, dengan cara memastikan bahwa keluarga dan juga lingkungannya tuh nggak terkena paham radikalisme dan juga ikut serta dalam kelompok teroris kayak gitu. Yang tadi diucapin sama Mbak Rika, saya setuju kalau misalkan itu kan nggak semua, maksudnya semua masyarakat tuh harus bisa menjaga pertahanan sama keamanan kan, dari semua lapisan, nggak itu memandang si kaya atau si miskin atau si punya berkuasa atau enggak gitu. Kayak misalkan di suatu tempat tuh mungkin ada daerah yang mencurigakan. Jadi kan aparat kepolisian tuh nggak langsung terjun langsung ke TKP-nya kan, pasti ada warga masyarakatnya yang melaporkan dulu. Jadi tuh integritas di masyarakat Indonesia tuh udah bagus, tapi kita juga berupaya, kita juga berharap agar lebih bagus lagi gitu integrasinya, biar sama-sama bisa membangun agar Indonesia terhindar dari teroris lagi gitu. Iya, nah berarti kan kalau terorisme itu kan nggak cuma berpengaruh dengan integrasi nasional ya, tapi juga berpengaruh dengan ketahanan nasional. Nah, melihat juga sekarang kan ketahanan nasional di Indonesia juga udah lumayan bagus ya. Kita bisa lihat tuh dari aksi-aksi TNI, polisi itu yang udah siap siaga dalam berpartisipasi dalam mengamankan dan mempertahankan negara. Belum lagi nih, pemerintah juga kan sekarang udah terjun langsung gitu, ikut berpartisipasi dalam mengamankan negara ini. Nah, ya juga kan, kalau misalnya teroris ini juga tetap ada di Indonesia, itu akan menimbulkan perpecahan, terus ujaran kebencian pastinya kan. Terus habis itu juga kan kita bisa lihat contohnya yang tadi aja itu kasus bom bunuh diri di Makassar kan. Terus nah itu bisa menimbulkan pengaruh buruk, apalagi juga prasangka buruk kan kepada orang-orang, apalagi orang-orang wanita yang bercadar. Itu kan bisa kayak, kan rata-rata kan teroris di sini kan bercadar. Terus habis itu jadi image orang bercadar itu jadi rusak gitu loh. Jadi kayak orang memikirnya kalau misalnya ada wanita bercadar itu kayak, wah itu kayaknya teroris deh. Padahal sebenarnya itu enggak. Betul. Oh iya ya, saat ini jadi integrasi nasional dan ketahanan nasional itu sangat dibutuhkan bagi Indonesia. Supaya tidak gampang terpengaruh dengan adanya terorisme, juga ancaman terhadap integrasi nasional dan ketahanan nasional, maka dari itu kita harus terus waspada supaya tidak ada terorisme lagi yang terjadi di Indonesia. Amin. Nah, bicara soal waktu nih ya, ini nggak berasa ya kita udah membicarakan banyak hal tentang pemahaman terorisme di Indonesia. Berharap banyak sih, semoga apa yang kita bicarakan pada podcast kali ini itu bisa menambah ilmu kita dan tentunya bermanfaat bagi kita semua.
Amin. Mungkin terpaksa kita harus mengakhiri podcast kali ini karena berhubung waktu yang tersisa semakin menipis, maka kami akan mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian karena sudah bergabung dan sudah meluangkan waktunya sehingga kita bisa melakukan podcast kali ini dengan baik. Ya, dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.